Sahabat nanya, ya Rasul, apakah termasuk anda masuk surga tergantung rahmat Allah? Wala ana, termasuk saya Nabi dijamin masuk surga, tak punya dosa. Allah haramkan seluruh Nabi masuk surga kecuali pintu surga aku yang buka, tapi aku pun masuk surga dengan rahmat Allah. Yang harus kita cermati, siapa manusia yang nggak dapat rahmat Allah? Belum tentu yang punya nama rahmat dapat rahmat. Teman saya namanya Rahmat Junaidi, ngadu ayam mulu. Teman saya ada satu lagi, ada kelas Rahmatullah, kan cakep banget Ustaz. Rahmatullah mancing mulu di Empang. Hei manusia, hei hamba Allah, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu sangat fakir, sangat butuh rahmat Allah. Bu, kita ini butuh rahmat Allah. Kenapa kita butuh rahmat Allah? Di dunia mau bahagia, di surga mau bahagia, masa penantian di kuburan mau bahagia dengan rahmat Allah. Satu contoh hadis saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah bersabda, la yadkhulanna ahadukum al-jannata bi'amalihi illa ayyataghammadahullahu birahmati. Rasulullah bersabda, seseorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amal ibadahnya, sekalipun tunggang tungging, sekalipun sujudnya luar biasa sampai jidat total 17 itemnya, pakai sorban nyengser di aspal, tasbihnya 1000 biji, saban bolak balik Makkah Madinah saban bulan, setiap tahun pergi haji, kalau nggak dapat rahmat Allah haram masuk surga, kecuali dia masuk surga dengan rahmat Allah. Sahabat nanya, ya Rasul, apakah termasuk anda masuk surga tergantung rahmat Allah? Wala ana, termasuk saya Nabi dijamin masuk surga, tak punya dosa. Allah haramkan seluruh Nabi masuk surga kecuali pintu surga aku yang buka, tapi aku pun masuk surga dengan rahmat Allah. Yang harus kita cermati, siapa manusia yang nggak dapat rahmat Allah? Belum tentu yang punya nama rahmat dapat rahmat. Teman saya namanya Rahmat Junaidi, ngadu ayam mulu. Teman saya ada satu lagi, ada kelas Rahmatullah, kan cakep banget Ustaz. Rahmatullah mancing mulu di Empang. Saudara yang saya muliakan, yuk kita lihat bagaimana hadis sahih. Rasulullah bersabda, siapa nih manusia yang dapat rahmatnya? Salah satunya adalah Ar-Rahimun. Air putih lagi aja Pak, nggak ada susu Pak. Ya, emang nasib saya Bu. Ini acara udah ke-7 Bu, dari tadi subuh. Dari habis subuh air putih, duha putih, gini hari sapi gelonggongan saya. Ikhlas, yang penting ikhlas. Air putih ikhlas, susu enggak ikhlas. Bagusan mana Bu? Susu ikhlas, masih air putih lagi aja. Nah, ini baru 2 jam kuat saya. Enggak ada lah. Ya bagaimana ngomong ya Bu? Saya doain usahanya tambah lancar. Bagaimana tadi saya lupa tuh? Manusia siapa yang dapat rahmat Allah? Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki belas hati
hati yang memiliki kasih dan sayang, yarhamuhumur rahman, Allah akan sayang kepada dia. Irhamu, ini diberikan refleksinya bagaimana? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, kasihanilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kita. Jadi kalau pengen kita dapat rahmat Allah, Bu, kalau kita pengen dapat rahmat Allah, sayangi yang di bumi, kasihi yang di bumi, yang di atas akan menyayangin dan kasihin kita. Sebelum terlalu jauh, Al-Fakir ingin membuka satu contoh yang sangat singkat, padat, menyengat. Kalau saya tanya ibu yang hadir di sini, bunda yang hadir di sini, apakah tahu Sayyiduna Umar Ibnul Khattab? Tahu semuanya. Beliau adalah khalifah kedua, mertua Kanjeng Nabi Muhammad. Betul? Betul? Saudara, tahajudnya luar biasa. Saking tegasnya menghukum satu hukum, diibaratkan antara seekor kambing dengan serigala bisa satu kandang. Nggak lepas daripada setiap hari beliau bahkan bisa hatam Quran sehari. Suatu saat sejarah mencatat beliau wafat dibunuh oleh seorang munafik, orang Yahudi masuk Islam bukan ingin memeluk agama Islam seutuhnya, tapi memang ingin mencari celah bagaimana membunuh Umar bin Khattab. Suatu subuh sudah disiapkan belati yang penuh racun, maka Umar bin Khattab sedang sholat. Dia persis jadi makmumnya Abu Faris Al-Lu'lu'ah. Sejarah mencatat kelam ditusuklah Umar bin Khattab, dengan wasilah itu beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Namun kisah ini termaktub di dalam kitab-kitab klasik. Diceritakan satu kisah yang begitu aneh. Malam pertama dimakamkannya almarhum Sayyidina Umar bin Khattab, orang-orang yang cinta kepada beliau malam itu mimpi dengan kejadian yang sama dan orang-orang yang sama. Jadi contoh gini, kita yang hadir di sini umpamanya 100 orang. Tadi siang ba'da zuhur kita makamkan Sayyidina Umar bin Khattab. Lah nanti malam tuh kita yang hadir di sini semuanya yang cinta kepada beliau, kita mimpi bareng-bareng. Orangnya ini juga. Tepat semua yang ada di dalam mimpi kita bareng-bareng. Maka saudara yang saya muliakan, dilihat Sayyidina Umar bin Khattab, dilihat hamparan surga, tajri min tahtihal anhar. Di makamnya begitu indah. Semua kenikmatan surga diberikan oleh Allah kepada beliau. Maka kita bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Khalifatul Mu'minin, ya Amirul Mu'minin, wahai presiden, wahai raja orang-orang yang beriman, ya Umar bin Khattab, ada apa? Kami lihat engkau dimuliakan oleh Allah di dalam surga, makanan serba ada, bidadari nan elok rupawati, semua Allah ciptakan. Kami juga pengen seperti baginda. Ma akramallahu lak. Sebab apa wahai baginda? Adakah amalannya? Kami pun ingin wafat seperti baginda. Oh, baginda mah mungkin karena mertua Nabi, jadi malaikatnya baik-baik. Apa kata Umar bin Khattab? Salah ente. Malaikat kagak bisa disogok sama KKN. Oh, pasti baginda karena kalau tahajud ibarat puun, lempeng banget, kuat betul, mulai setengah jam, mulai jam 1 sampai pada subuh, kuat. Bukan itu. Apakah baginda hakim yang paling tegas, paling adil? Bukan itu juga kata Umar bin Khattab. Apakah baginda hafizul Quran? Tidak juga. Bunda yang saya muliakan, ibu yang saya cintai, oh
Rupanya jawabannya begini. Kalau kalian ingin tahu kenapa saya masuk ke dalam surga, kuncinya satu, Allah turunkan saya rahmatnya. Dan rahmat itu turun bukan ketika saya sedang sholat. Dan rahmat itu Allah berikan kepada saya bukan turun ketika saya di depan Ka'bah, bukan turun ketika dalam sujud, bukan turun ketika sedang baca Quran. Kalian tahu, aku dapat rahmat Allah ketika aku melihat sosok seorang anak kecil di pasar Ukaz, di bawah pohon yang sangat rindang. Tuh anak kecil aku perhatikan, ngapain nongkrong di situ? Kalian tahu, itu anak kecil sedang megang anak burung yang jatuh dari sangkarnya. Mungkin kalau sekarang anak burung emprit namanya. Tahu burung emprit gak bu? Burung masjid, tahu burung masjid? Kan kita lagi di masjid bu. Burung masjid namanya. Bu. Seneng aja bu, godain bu, biar nggak ngantuk. Bu, ini anak kecil megang anak burung emprit, jatuh dari sangkarnya. Kalau yang megang mungkin orang dewasa, aku nggak masalah. Yang megang anak kecil, khawatir mati, aku dekati itu anak kecil. Nah, burungnya om beli ya, wani piro? Iya, di sana sih nggak ngomong gitu, nggak, improvisasi ini mah gitu. Betul. Kalau om mau sekian, itu kurang lebih harga seekor kambing 2 juta 3 juta 1 dinar. Apa kata Umar bin Khattab? Nggak apa-apa deh, lagi uang ada, aku kasih 1 dinar, seukuran 1 ekor kambing, sudah. Berarti itu anak burung punya saya. Itu anak kecil kabur, kegirangan. Apakah anak burung tersebut aku piara? Tidak. Aku jual? Tidak. Aku naik ke pohon rindang tersebut. Aku cari di mana sarangnya. Oh, sarangnya di situ. Ada sang induk mengepakkan sayapnya. Mungkin seraya mengatakan, Tuhan, kembalikan buah hatiku kepadaku. Aku taruh tuh anak burung dekat induknya. Mungkin dia mengatakan, terima kasih Tuhan, anakku kembali ke pelukanku. Kau tahu semua, kata Umar bin Khattab. Detik itu Allah turunkan rahmat kepadaku karena aku kesian seekor burung emprit aku kembalikan kepada sang induk. Turun rahmat, itulah kunci surgaku. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Kalau begitu Ustaz, kenapa kita harus sholat dan puasa? Kalau memang takdirnya itu, kita cari aja anak burung emprit sekarang. Kalau begitu Ustaz, kenapa kita harus baca Quran? Kalau memang takdirnya rahmat bukan di situ. Begini Bu, Allah itu memerintahkan kita sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, semua rangkaian ibadah. Ingat, bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Sepakat semua? Sepakat semua? Kalau kita lakukan ikhlas semua perintah Allah, Allah redho, mudah-mudahan disitulah Allah turunkan rahmat.